mengikuti sesi final. Ada Dina, mungkin diulang aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita dalam keadaan baik dan semangat untuk mengikuti sesi final presentation pada malam hari ini, meskipun sebelumnya kita sempat reschedule ya untuk sesi final presentation pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, yang pertama-tama, yang terhormat dan yang kami banggakan kepada juri dan peserta yang hadir pada malam ini, pada malam hari ini, kami selaku panitia dari Lomba Desain Marketing mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya di hari libur ini, terlebih di malam ini ya, untuk mengikuti sesi yang ditunggu-tunggu nih untuk menentukan juara 1 sampai dengan 5, yakni sesi final presentation. Selain itu juga kami segenap panitia mengucapkan selamat bagi teman-teman yang berhasil lolos masuk ke top 5. Yang dimana teman-teman ini bisa dikatakan berhasil setengah langkah untuk menjadi juara. Dan hari ini tiba saatnya bagi teman-teman untuk mempresentasikan hasil karyanya masing-masing. Mohon dipersiapkan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan instruksi yang telah kami berikan, karena presentasi teman-teman pada malam hari ini akan menentukan posisi juara masing-masing. Oke, sebelum kita mulai eh, untuk sesi final presentation pada malam hari ini, izinkan saya, Nisha Nurafifah, sebagai MC untuk memaparkan sedikit rundown atau kegiatan kita selama kurang lebih 1 jam 45 menit ke depan. Ya, untuk final presentation pada hari ini akan dibuka oleh Nisha Nurafifah, saya sendiri selaku MC. Lalu akan dilakukan sesi sambutan ketua pelaksana oleh Saudara Rama Ramadan. Lalu akan dilakukan kegiatan inti pada final presentation kita pada hari ini, yakni presentasi dan review peserta. Dengan masing-masing peserta diberikan waktu presentasi hasil karyanya maksimal 5 menit. Setelah presentasi 5 menit, peserta akan dilakukan review untuk masing-masing peserta oleh juri dengan waktu maksimal 5 menit. Untuk ini nanti dari kami panitia juga sudah menyediakan timekeeper untuk mengingat waktu untuk teman-teman seperti itu. Nah, untuk urutan peserta yang akan melakukan presentasi, yakni yang pertama itu akan dilakukan oleh Saudari Alivia Izzatunisa, yang kedua oleh Saudari Lingga Junior, yang ketiga oleh Saudara Muhammad Rizky Saputra, yang keempat oleh Saudara Muhammad Sahroni, dan yang kelima oleh Saudari Wanda Hamidah. Setelah seluruh peserta nantinya akan melakukan presentasi hasil karyanya, akan dilakukan review secara keseluruhan oleh juri. Dan bagi peserta yang ingin bertanya kepada juri, kami menyediakan waktu kepada peserta di sesi tanya jawab setelah juri memberikan review final presentation secara keseluruhan. Dan yang terakhir akan dilakukan sesi penutupan dan juga dokumentasi seperti itu. Baik, tanpa perlu waktu yang lama-lama ya teman-teman, kita beranjak ke sesi selanjutnya, yakni sesi sambutan Ketua Pelaksana yang akan dilakukan oleh Saudara Rama Ramadan. Saya persilakan. Ya baik, terima kasih Saudari Nisha atas kesempatan yang diberikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam rekan-rekan semua, yang terhormat Dewan Juri kita yakni Kak Aditya Ramadan, SGS, seluruh panitia serta rekan-rekan yang mengikuti final presentation. Saya Rama Ramadan selaku Ketua Pelaksana mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia, peserta, serta sponsor Exafaber dan juga Royal Fish yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Alhamdulillah serangkaian acara demi acara telah kita lewati hingga sampailah kita ke acara final presentation.
Saya mengucapkan terima kasih dan juga bangga terhadap kalian semua. Desain-desain yang kalian hasilkan itu seluruh peserta membuat desain yang sangat bagus. Dan juga namun kami tidak dapat memilih semuanya. Jadi kami mencari yang terbaik di antara yang baik. Dan kalianlah 5 peserta terbaik tersebut. Semangat untuk presentasinya. Nanti juga akan ada beberapa review serta masukan dari Dewan Juri. Semoga ini tuh bisa dapat menambah wawasan serta pengetahuan rekan-rekan seputar desain, baik dari segi desainnya maupun dari segi marketingnya. Tidak banyak yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi bekal kita di kemudian hari. Mungkin itu aja sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Saudara Rama Ramadan selaku Ketua Penyelenggara dari lomba ini atas sambutannya. Oke, selanjutnya kita beranjak ke sesi yang paling kita tunggu, yakni sesi inti dari final presentation pada malam hari ini, yakni presentasi dan review peserta. Tetapi sebelum melakukan sesi presentasi oleh peserta, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit nih profil dari juri kita yang keren ini. Nah, juri dari lomba desain marketing yang dipersembahkan oleh Planar Project ini yakni Kak Aditya Ramadan SDS. Beliau adalah seorang lulusan sarjana desain komunikasi visual dan saat ini sedang mengenyam pendidikan S2 manajemen, teman-teman. Dan profesi beliau saat ini yakni sebagai digital marketer yang telah banyak membantu UMKM dan calon digital marketer. Selain itu juga, Kak Aditya ini aktif menjadi asesor kompetensi bidang digital marketing, multimedia, dan konten kreator di lembaga sertifikasi profesi di bawah naungan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau yang biasa kita sebut dengan BNSP. Selain pengalaman kerja, Kak Aditya juga memiliki banyak pengalaman mengajar di berbagai event, teman-teman. Beliau memiliki pengalaman mengajar di bidang digital marketing, desain grafis, konten kreator, dan juga kewirausahaan. Mulai dari pengalaman mengajar di sekolah dan kampus sampai dengan pengalaman mengajar di lembaga pemerintahan. Moto hidup beliau adalah menjadi manfaat bagi manusia dan menjadikan Indonesia bercahaya. Wah, kelihatannya keren banget ya untuk juri kita di lomba kali ini. Dan kelihatannya kompetensinya itu sesuai nih dengan lomba yang saat ini sedang kita laksanakan. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa sambut dulu ya juri kita, Kak Aditya Ramadan. Apa kabar, Kak? Halo Indonesia, kabar baik semuanya. Salam kenal, sudah diperkenalkan ya para panitia dan peserta yang tentunya luar biasa. Pada malam hari ini senantiasa antusias untuk mengembangkan diri ya melalui event-event dari Pranar Project ya. Oke, Oke, Kak. Terima kasih kedengeran ya suara banyak. saya kedengeran kan ya? Ya, kadang-kadang enggak. Kedengeran. Terima kasih banyak, Kak, atas sambutannya. Oke, mungkin kita mulai ke sesi presentasi karya ya dari masing-masing peserta. eh untuk Saudari Alivia Izatunisa, apakah sudah siap untuk melakukan presentasi hasil karyanya? Baik, sudah, Kak. Oke, mungkin operator boleh minta bantuan untuk di share screen ya untuk hasil karyanya.
Apakah sudah terlihat? Sudah, tapi belum full ini. Masih belum ya, Nis? Boleh langsung geser aja, ditampilin hasil karyanya. Ya, oke. Oke, untuk Saudari Alifia Izatunisa, boleh dimulai ya untuk presentasinya. Untuk waktunya kami berikan selama 5 menit. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin sekalian. Saya Alifia Izatunisa. Hari ini izin untuk mempresentasikan karya saya untuk kompetisi desain dan marketing yang diadakan oleh Planner Project. Untuk kompetisi ini, saya memilih membuat desain promosi untuk produk ikan marinasi dari brand Royal Fish. Desain poster saya berjudul Dari Kolam ke Meja, Sajian Cinta Keluarga. Saya memakai warna dominan warna biru yang mewakili kepercayaan dan kesegaran ikan. Lalu warna oranye mewakili kehangatan dan menggugah selera. Kemudian warna hijau yang memberi kesan sehat dan alami. Di bagian tengah, saya tampilkan gambar ikan marinasi yang telah dipanggang dan sudah siap saji sebagai fokus utama agar dari jauh orang pun langsung tahu produk yang sedang dipromosikan itu apa, yaitu berbagai macam ikan mentah dan ikan bumbu marinasi. Di atas gambar ikan tersebut, saya juga menambahkan ilustrasi keluarga yang sedang makan bersama untuk memperkuat pesan bahwa ini adalah sajian sehat dan nikmat untuk keluarga. Saya juga menambahkan elemen visual berupa rempah-rempah, bukan hanya untuk mempercantik tampilan, tapi juga sebagai simbol dari kaya rasa dan keaslian bumbu marinasinya. Untuk layout poster, saya menggunakan komposisi berbentuk segitiga terbalik, di mana titik fokusnya ada di ikan, lalu diarahkan ke judul atas dan info keunggulannya di bawah berupa tiga poin utama. Saya menonjolkan 3 poin utama dari produk Royal Fish. Yang pertama adalah budidaya sendiri. Artinya Royal Fish mengetahui asal-usul setiap ikan yang diproses. Ini penting untuk menunjukkan transparansi dan pengendalian kualitas dari awal hingga akhir. Kedua, rasa restoran, di mana bumbu marinasi premium yang digunakan bebas dari bahan kimia dan pengawet, namun tetap menghasilkan rasa yang lezat layaknya masakan restoran. Lalu yang ketiga, terjamin aman. Menekankan bahwa produk ini aman dikonsumsi baik dari segala usia, dari anak-anak hingga lansia, karena produk tersebut dibuat tanpa bahan pengawet dan sudah bersertifikasi halal dan BPOM. 3 poin ini menjadi fondasi utama dalam strategi komunikasi visual dan marketing poster. Dari sisi marketingnya, saya mengusung gaya informatif dan emosional. Saya menambahkan subjudul di bagian judul posternya, yaitu ikan marinasi premium untuk Anda yang peduli gizi dan hidup sehat tanpa mengorbankan kualitas. Karena target pasar dari Royal Fish adalah konsumen keluarga atau orang yang peduli gizi dan ingin makanan praktis tapi tetap sehat. Teks penutupnya di bawah poster, karena memilih makanan sehat bukan soal tren, tapi soal cinta pada diri sendiri dan keluarga. Saya pilih untuk membangun koneksi emosional agar konsumen merasa bahwa membeli produk ini adalah bagian dari bentuk kasih sayang. Untuk teks ajakannya ada di teks pesan sekarang dengan warna font putih, latar belakang coklat. Ini untuk mengundang respon secara langsung. Diikuti dengan kontak WhatsApp, email, dan website aktif agar mudah diakses oleh audiens. Jadi lewat desain ini saya ingin menyampaikan bahwa Royal Fish bukan cuma menjual produk makanan, tapi juga bentuk perhatian terhadap kesehatan dan cinta keluarga. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Salam kelihatan warahmatullahi keren wabarakatuh. sekali ya untuk presentasinya. Oke, untuk selanjutnya Kak Aditya boleh dikomentar dari hasil karya dan presentasi dari saudari Alifia ini. Oke, saya komentar ya. Jadi Alivia ini desainnya cukup ilustratif ya, sangat imajinatif gitu. Dan saya juga sebenarnya tipe yang senang dengan ilustrasi seperti ini. Ini buatnya manual, pakai Wacom, pakai pen tablet atau ngambil nyomot Ini saya Alivia. buat di handphone menggunakan aplikasi Canva dan Ibis Paint X. Oh, pakai Ibis Pen X. Oke, menarik. Jadi selera warna kamu ini memang pastel banget ya. Gitu. Dan ini menurut saya ini colorful gitu. Cuma memang kalau dari sisi saya ya, eh, ketika saya pertama kali melihat poster dari Alivia ini, yang saya lihat pertama kali itu ikannya gitu. Ya, nah jadi ada beberapa prinsip ya nih sambil kita evaluasi, sharing dan ini ya apa cerita pengalaman saya di dunia desain komunikasi visual ya. Jadi memang poster itu harus 3 detik pertama itu bisa mengambil perhatian dari audiens gitu. Nah, ketika saya melihat posternya Alivia ya, tentunya yang saya lihat tuh bukan teksnya, ya yang saya lihat ikannya gitu kan. Nah, memang ikannya itu ditaruh di center ya, di tengah ada nuansa keluarga yang memang mentargetkan audiens dari konten ini yaitu kepada keluarga gitu ya. Dan bagi saya yang melihat ini sudah cukup ya untuk tepat sasaran ya dengan gaya dan style yang memang ciri khasnya Alivia gitu. Nah, memang mungkin ini ya kalau saya boleh kasih masukan untuk title bisa lebih dipertajam lagi ya Alivia. Jadi ketika sudah lihat gambarnya, wah ada ikan goreng marinasi gitu ya. Saya nggak langsung baca ke atas gitu ya, karena pola mata manusia ini secara psikologi ya, secara alamiah itu dia melihat seperti spiral. Dia ngelihatnya spiral gitu. Ya, jadi bisa dari tengah lalu melebar gitu ya. Jadi kalau saya melihat gambar ya, mungkin teman-teman juga boleh ya di kolom komentar memberikan feedback ya, ya. Setuju nggak? Jadi ketika ngelihat poster ini, yang pertama dilihat bukan teksnya, tapi ikannya gitu. Dan ini menurut saya sudah berhasil untuk mengguidance mata kita, ya, melihat sebuah visual yang memang menarik gitu ya. Pas saya lihat, oh iya ikan gitu. Tapi yang kedua, objek yang saya lihat ini adalah kaya rasa siap masak. Nah, secara copywriting, kaya rasa siap ini value-nya adalah lebih kepada enak ya, siap masak gitu, hemat dan apa enak dan praktis ya. Jadi angle-nya tuh ke sana ya. Nah, kalau saya sebagai orang yang mungkin ya banyak memberikan advice ke UMKM ya ketika bahasa yang saya lihat marinasi, ikan marinasi, mungkin bahasa dari sisi saya mungkin akan kasih rekomen apa mungkin bukan kayak rasa, rasa mungkin nomor dua ya, siap masaknya udah bener ya, jadi mungkin lebih ke apa makanan yang eh, bukan rasa sih ya, mungkin lebih ke gizi ya, bisa jadi angle-nya gizi dan juga kepraktisan. Sebenarnya ini udah oke sih, saya 80% setuju gitu ya, kayak rasa itu oke, tapi menurut saya ada kata-kata yang mungkin lebih bisa lebih tepat sasaran lagi ya, karena tadi ya nggak semua orang suka ikan, dan kalaupun enak itu pun relatif gitu ya untuk F&B ya.
Saya kurang lebih dari 2019 ngurusin F&B gitu. Dan saya selalu ngasih ngasih sesuatu hal yang bahasanya tuh yang bombastis ya. Kayak rasa itu terlalu general gitu. Jadi menurut saya ini belum spesifik ke value dari si ikan marinasi ini. Misalnya mungkin bisa semuanya full kepraktisan ya. eh Praktis siap masak gitu kan. Atau misalnya eh, jadi kalau ini mungkin bisa masuk ke apa metode bikin tagline ya. Tagline itu mungkin bisa 3 kata aja ya. Jadi tagline itu bisa tiga kata aja. Ya ini kamu 4 kata. Sebenarnya udah oke gitu. Nah terus kalau dari sisi color saya nggak banyak ini ya. Justru yang lebih mendominasi color itu warnanya adalah backgroundnya, bukan bukan headline-nya. Ya mungkin teman-teman boleh boleh komen juga ya. Jadi ketika saya ngelihat, yang saya lihat itu setelah ikan, teks di bawah, yang saya lihat adalah ada keluarga lagi santap siang kali ya gitu ya. Bener nggak? Saya nggak langsung ke ngelihat ke headline gitu. Headline-nya oke dari dari kolam ke meja sajian cinta untuk keluarga. Ini oke gitu kan. Nah, cuma tadi secara color mungkin harus bisa sama mencoloknya. Ya, jadi gini, color yang kamu buat di sini nih itu sebenarnya menurut saya lebih warm, ya lebih hangat. Nah, tapi kamu kasih headline itu dingin gitu. Warnanya berseberangan. Secara metodologi nggak salah sih, cuma secara headline ketika kamu jadikan itu headline, menurut saya bagusnya ini dibuat lebih warm lagi, ngikutin tone dari warna si ikan gitu ya. Nah, kalau kamu perhatiin majalah, ini majalah nih zaman dulu. Dulu tuh saya sering banget bikin desain majalah ya. Kalau kamu lihat teks tulisan majalah Time, tahu Time nggak? Majalah Time tahu nggak ya, teman-teman? Ya, itu majalah Time itu ngikutin warna dari baju modelnya. Ini bahas metodologi warna ya. Nah, nanti di akhir saya bahas referensi-referensinya. Jadi kalau kamu desain majalah, warna tulisan itu ngikutin warna dari objeknya. Itu udah pasti itu. Kamu cek majalah-majalah yang ini ya, itu color teksnya itu ngikutin warna mayoritas dari baju. Nah, warna dari si ikan yang ada di sini ini merah dan kuning gitu. Nah, tapi ketika kamu pakai untuk bikin poster, oh title kamu hajar ke warna biru. Ya, sebenarnya nggak salah. Ini bisa masuk juga gitu. Cuman konteksnya kurang tepat aja. Oke ya, mungkin itu aja. Sama sih warna warna yang dibawa budidaya sendiri, rasa restoran. Menurut saya headline dan isi itu tuh pemilihan colornya masih kurang tepat gitu. Nah, nanti saya akan bahas mungkin lebih dalam tentang color wheel ya namanya. Jadi kita harus menggunakan rumus warna yang memang tepat untuk desain komunikasi yang tepat. Oke, Alivia, kurang lebih itu aja komentar dari saya. Baik, terima kasih atas review dan sarannya. Ini sangat membantu bagi saya untuk berkembang lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak Kak Aditya atas komentarnya. Cukup, bukan cukup ya, bahkan sangat menambah insight bagi kita, khususnya bagi Alivia juga untuk ilmu desain, color palette, dan juga marketing seperti itu. Oke, selanjutnya kita beranjak ke peserta selanjutnya, yakni Saudari Lingga Junior. Apakah sudah siap? Sudah, Kak. Oke, untuk Saudari Lingga Junior dipersilakan untuk presentasi.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dewan Juri yang saya hormati, serta rekan-rekan peserta lomba desain yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Lingga Junior. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya desain saya untuk produk Royal Fish, khususnya pada produk ikan beku marinasi. Dalam rancangan ini, saya berusaha menciptakan sebuah desain yang tidak hanya menarik dari segi estetika, tapi juga mampu menyampaikan nilai-nilai dan keunggulan produk secara cepat kepada konsumen. Untuk pemilihan warnanya, saya menggunakan kombinasi merah dan oranye. Pada bagian headline utama dan call to action, warna-warna ini menurut psikologi warna dalam pemasaran sangat efektif karena mampu membangkitkan antusiasme, kehangatan emosional, serta stimulasi nafsu makan dan dorongan untuk bertindak cepat. Dalam desain saya, warna merah dan oranye secara khusus saya tempatkan pada elemen ingin ditonjolkan seperti headline dan bagian aksi yang bertuliskan beli sekarang. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian audiens dan membangun perasaan dan ketertarikan emosional gitu. Selain itu, warna hangat secara psikologi juga menciptakan a sense of urgency atau rasa ingin segera bertindak. Dalam konteks pemasarannya, hal ini penting karena dapat mempengaruhi keputusan pembelian secara cepat. Pada backgroundnya sendiri menggunakan warna-warna yang sejuk seperti biru dan hijau untuk menciptakan kesan bahwa produk ini tuh berasal dari lingkungan yang alami, membangun kepercayaan konsumen juga dan memberi sentuhan visual yang menyejukkan dan menyenangkan. Lalu pada elemen visual saya menggabungkan ilustrasi dan fotografi produk. Ilustrasi ikan di kiri bawah berfungsi untuk memberikan kesan ramah dan segar, sementara foto produk asli di kanan menunjukkan dengan jelas produk yang akan diterima konsumen sehingga menambah kepercayaan mereka. Selain elemen-elemen utama tadi, saya juga memasukkan latar belakang yang menggambarkan suasana alam dan gunung dengan danau. Gunung dan danau ini saya pilih untuk menonjolkan kesan natural dan segar yang secara tidak langsung menggambarkan produk Royal Fish dengan sumber ikan yang berasal dari lingkungan yang bersih. Di latar belakang tersebut juga terdapat ilustrasi seseorang yang sedang memancing sambil membaca koran ini. Saya tambahkan untuk memberikan cerita dan konteks yang lebih hidup, sekaligus menunjukkan bahwa produk ini dekat dengan kehidupan sehari-hari konsumen. Selanjutnya dari sisi marketing, headline ikan beku marinasi ini berfungsi sebagai identifikasi produk yang langsung dan jelas. Namun yang lebih penting di sini ada sub headline-nya, makan ikan gak ribet dan gak takut pengawet, yang saya buat untuk menjawab kekhawatiran konsumen terhadap kemudahan dan keamanan produk. Kalimat ini tuh langsung menyasar a pain point atau masalah yang dialami konsumen. Untuk penyampaian informasi, saya memilih format poin dengan ikon centang ini agar keunggulan produk itu uh, mudah dan cepat dipahami audiens. Dalam gaya penyampaiannya, saya fokus pada manfaat produk, bukan hanya produk. Misalnya, bukan sekedar menyebut ikan beku, tapi menekankan praktis dan cepat, cocok untuk gaya hidup sibuk, dan bukan hanya tanpa pengawet aja, tapi ada aman dan alami. Hal ini bertujuan agar konsumen memahami nilai lebih yang mereka dapatkan. Kalimat pendukung seperti nikmati olahan ikan premium siap masak, fresh, sehat, dan 100% higienis yang diletakkan di samping gambar ini memperkuat janji kualitas produk. Selain itu, penempatan berbagai kontak seperti website, email, dan nomor telepon ini memberikan fleksibilitas bagi konsumen yang memiliki preferensi berbeda dalam mencari informasi atau melakukan pembelian. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih Saudari Lingga Junior untuk presentasi yang sangat luar biasanya. Selanjutnya akan dilakukan sesi komentar oleh Kak Aditya Ramadan. Dipersilahkan. Ya, saya komentari ya, Lingga ya. Jadi desain kamu ini menurut saya bagus ya, karena ketika saya melihat langsung headline-nya, setuju nggak nih teman-teman? Ya, jadi ketika saya ngelihat headline-nya udah dapet, ya, headline-nya udah dapet, detailnya pun dapet, cuma kelemahannya itu ada di konteks. Ya, jadi kalau di prinsip desain teman-teman itu ada tiga hal yang harus diperhitungkan. Ada namanya form, konten, dan konteks.
Form tuh bentuknya poster. Oke, udah bener poster. Kontennya visualnya bagus, tapi desainer se-Indonesia ini ya. Saya bilangnya nggak bukan Lingga ya, saya bilangnya desainer se-Indonesia ini sering salah di konteks, di substansi ya, di konteksnya. Nih, nah jadi konteksnya apa? Ini contoh aja ya. Konteks yang ini salah satu poinnya adalah langsung dari peternak, segar dan terpercaya. Oke, kalau dari peternak, peternak itu untuk mendapatkan ikan tuh nggak pakai mancing. Ya, jadi ini kayak mispersepsi aja gitu. Kayak kok ada gambar orang mancing sih? Emang peternak itu kalau ngambil ikan emang dipancing? Enggak, dijaring. Nah, itu konteks ya. Nah, terus juga eh, desain Lingga ini ada kartunnya. Nah, saya di dunia F&B itu lumayan ya. Mungkin dulu ada yang tahu brand The Crew Fried Chicken ya. Ada yang tahu ya? Ada nggak di Karawang The Crew Fried Chicken? Nah, itu ada 5.000 outlet sekarang. Dia kayak Sabana dan lain-lain itu salah satu klien saya. Jadi pengalaman saya menghandle F&B satu hal, saya nggak pernah naruh foto produk itu pakai kartun. Itu itu di dunia F&B kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin juga pernah nonton konten atau mungkin tahu lah ya, packaging di Jepang ya, ada yang ini nggak apa dulu apa namanya, yang jajanan-jajanan Jepang tuh yang apa namanya, yang warna kuning tuh, yang di mall-mall apa namanya, saya lupa ya. Jadi kalau produk Jepang itu packagingnya itu sesuai dengan isi makanannya. Jadi kalau misalnya ada stick, misalnya stick keju gitu ya, ukuran di packaging sama ukuran makanannya tuh real asli. Itu desainer Jepang kayak gitu. Di Indonesia tuh nggak gitu. Ini mau nggak? Ya. Jadi menurut saya Lingga sebenarnya kamu tinggal beberapa hal nih. Kayak misalnya kartun dan apa namanya, pancingnya diganti jadi foto real yang jadi headline, jadi gede gitu ya. Untuk foto produknya produk real, nah itu akan menurut saya konteksnya akan lebih ngehit lagi ya, lebih kena dan tepat sasaran gitu. Nah, saya kalau melihat desain makanan yang masih pakai gambar-gambar kartun, jadi saya nggak tertarik gitu. Saya ngeliatnya ini makan apa, makan ayam tapi gambarnya ayam kartun gitu. Saya nggak lapar jadinya gitu. Ya, nah itu yang harus dipahami di industri F&B ya. Kalau industri yang lain sih bebas aja, apalagi sekarang ada AI ya. Jadi kalau teman-teman foto produk gitu ya, misalnya teman-teman ya misal lagi makan mie gitu ya, mie instan, foto aja pakai AI, terus minta diolah ChatGPT atau Midjourney, itu jadi foto produk yang bagus gitu. Itu sudah secanggih itu. Nah, jadi apa namanya, koreksi untuk Lingga ini saya suka kenapa? Karena secara prinsip desain Lingga udah bener. Ya udah tepat sasaran. Mata saya pertama kali melihat, oh iya, ikan beku marinasi. Orang udah kena di 3 detik pertama. Nah, tapi ketika udah ngelihat detail, orang jadi kurang nih. Wah, eh, saya kurang happy nih. Kenapa? Kurang tertarik kenapa? Karena ikannya nggak bikin saya lapar gitu. Ikannya terlalu lucu gitu. Kecuali marketnya adalah anak-anak. Tapi kalau orang-orang ya mungkin tergantung analisis audiens ya. Kalau audiensnya itu adalah ibu-ibu, itu ngelihat makanan itu tadi ya, packagingnya rapi, higienis, ketika digoreng juga bikin ngiler atau bikin lapar, itu value-nya gitu. Jadi saya juga senang fotografi ya. Saya saya dulu sering banget food photography. Ya, jadi food photography itu adalah bagaimana orang ngiler ngeliat foto kita. Dulu food photography gitu ya. Jadi kita foto, cekrek, dan foto yang kita ambil itu benar-benar bikin orang pengen nyobain gitu. Ya. Nah, itu food photography namanya. Nah, ini termasuk dalam pemilihan
konten gambar kita. Makanya saya kalau punya klien F&B, saya punya klien F&B nih, saya akan nanya ke ownernya, udah pernah punya foto produk belum? Belum. Ya udah, saya adain satu sesi untuk foto produk yang profesional, yang pakai lighting, yang kalau foto produknya dia disajikan, itu benar-benar bikin orang ngiler. Baru saya tuangin ke poster. Itu pasti kayak gitu. Ya, jadi ini buat teman-teman nih, buat kalian calon juara, kalau seandainya dapat klien yang dalam tanda kutip belum punya foto produk yang bikin ngiler, harus punya dulu. Karena apa? Lingga secara prinsip desain udah bagus, tapi klien kita nggak punya foto produk, giliran dipasang foto produk, bikin orang nggak berminat. Paham nggak? Apakah itu kesalahan desainer? Kalau menurut saya 50-50. Kenapa? Karena desainer tidak ngarahin untuk bikin foto produk yang bagus. Gitu. Tadi punyanya Alivia, kenapa ketika saya lihat, oh ada ikan goreng langsung, fotonya real gitu. Makanya saya nggak komentar soal foto produk. Menurut saya ngeliat ikan, enak nih pakai sambal gitu. Saya baru lihat ikannya doang. Tapi secara color itu harus di-improve lagi gitu kan. Nah, kalau Lingga kebalik, desain posternya langsung eye catching judulnya, headline-nya dapet semuanya pas saya lihat foto produk. Hah, ikannya kartun gitu. Kan saya nggak mungkin makan ikan kartun gitu. Ya, nah itu aja ya, Lingga. Tapi overall nih menurut saya udah oke, udah bagus. Baik, Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Aditya Ramadan atas komentar dan sangat menambah insight kita dalam hal desain, prinsip desainnya seperti itu. Oke, selanjutnya untuk sesi presentasi akan dilakukan oleh Saudara Muhammad Rizky Saputra. Apakah sudah siap? Baik, siap. Oke, untuk presentasi dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Saputra. Di sini saya berkesempatan untuk melakukan sebuah branding melalui desain layanan Hesa Fiber. Nah, desain ini dibuat untuk branding dari produk layanan Hesa Fiber yang berupa lokal dan legal yang menarget audiens yaitu dari masyarakat kalangan menengah. Nah, di sisi desain di sini saya mengambil beberapa warna cerah dan juga setelah melakukan riset kompetitor, saya memilih warna dan juga komposisi ini karena ini bisa menjadi sebuah identitas dari Hexa Fiber itu sendiri. Saya mengambil warna bisa dibilang hijau telur asin ya untuk backgroundnya. Di sini menampilkan dan juga merepresentasikan kecerahan juga dan stabilitas serta bisa membawa kesan sejuk. Nah, selanjutnya di sini ada penempatan logo di pojok kiri atas. Ini merupakan sebuah konsistensi dari brand itu sendiri bahwa brand ini memiliki daya saing juga untuk bisa bersaing dan juga berkembang daripada kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya menampilkan headline dan juga tagline di sini bahwa Hexa Fiber merupakan sebuah layanan yang koneksi cepat dan juga harga hemat. Nah, di sini saya juga membagi dengan beberapa segmentasi, yaitu segmentasi pertama di sebelah kiri itu merupakan buat keunggulan-keunggulan yang ada pada Hexa Fiber itu sendiri, dari misalkan unique selling point-nya, dari legal dan resmi, lalu ada internet yang cepat 24/7, paket sesuai budget, dan juga ada instalasi cepat dan mudah. Di sini saya juga menambahkan icon-icon yang mendorong bahwa audiens ini nanti tanpa perlu membaca teksnya itu sudah mengerti bahwa ada simbol terverifikasi, simbol listrik ataupun petir yang menambahkan kecepatan, uang, dan juga ada gear untuk melambangkan dari teks-teks yang ada. Nah, untuk segmen di sebelah kanan itu merupakan call to action-nya, di mana di sini ada QR code yang ketika di-scan ini akan tertuju langsung kepada WhatsApp dari Hexa Fiber itu sendiri. Dan di situ sudah ada teks di dalam apa ya? Kolom teks di chatnya itu bisa langsung di-send untuk bisa memastikan bahwa ini merupakan layanan Hexa Fiber. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada call to action lainnya seperti promo terbatas dan juga langganan sekarang. Ini bisa dibilang merupakan promosi langsung yang ditujukan kepada audiens dan didukung dengan komponen dari contoh harga bisa dibilang ya. Itu ada mulai dari 75.000 per bulan. Ini bisa menjadi sebuah
poin dan juga keunggulan di mana audiens bisa tahu harga dari layanan ini apa tanpa perlu berkomunikasi langsung dengan layanan Hexafiber itu sendiri. Ini bisa merangsang implication dan juga ambil keputusan dari audiens itu sendiri. Nah, di sini ada streaming Ah, dan gaming ngebut tanpa gangguan. Nah, ini kenapa saya ambil karena di sini merupakan sebuah value proposition ataupun nilai yang ditawarkan dari Hexafiber kepada audiens untuk bisa kita audiens ini bisa menemukan sebuah solusi dari streaming dan juga gaming yang nge-lag itu dengan Hexafiber itu sendiri. Di sini yang menjadi poin utama adalah ilustrasi dari dua orang. Yang sebelah kiri adalah orang dengan emosi yang kurang menyenangkan, di mana di sini merepresentasikan bahwa orang tersebut ini sedang terkendala internet, dan sebelah kanannya adalah orang yang sudah berlangganan Hexafiber. Saya mengambil ilustrasi ini karena ini merupakan sebuah pendekatan emosional dari Hexafiber kepada audiensnya untuk bisa melakukan sebuah perbandingan dan juga bisa menjadi sebuah pendekatan emosional yang bisa menampilkan dan juga menyajikan emosi dari layanan itu sendiri. Nah, di bawahnya ada beberapa informasi entah dari email, WhatsApp, dan juga dari website itu sendiri. Ini merupakan sebuah konsistensi juga di mana Hexafiber ini serius dalam menjalankan layanannya, karena sini ada email yang sudah terverifikasi, ada WhatsApp juga yang sudah diintegrasikan dan juga saya tampilkan kembali di atas melalui QR code, dan juga ada website yang mana website ini merupakan sebuah legalitas dan juga sebuah uh, konsistensi dari Hexafiber itu sendiri untuk bisa menunjukkan bahwa Hexafiber ini merupakan internet yang bisa dipertimbangkan daripada kompetitor-kompetitor lainnya. Mungkin seperti itu dikarenakan Hexafiber ini sendiri, saya memilih ini karena ini merupakan sebuah kebutuhan dari banyaknya masyarakat sekarang, karena pasti kita semua butuh yang namanya internet, pasti kita semua butuh yang namanya serba digitalisasi. Maka dari itu, entah mulai dari pelajar, dari karyawan, bahkan sampai UMKM pun pasti membutuhkan internet untuk bisa menanggulangi dan juga bisa menyelesaikan permasalahannya. Maka dari itu, saya persembahkan Hexafiber, koneksi cepat, harga hemat. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak pada Saudara Muhammad Rizky Saputra atas presentasi yang luar biasanya nih. Oke, untuk selanjutnya akan dilakukan komentar oleh Kak Aditya Ramadan, dipersilakan. Ya, Rizky ya. Sebenarnya karyanya udah bagus. Cuma kalau menurut saya kelemahan kamu itu di layout. Pemilihan pemilihan model dan lain sebagainya sebenarnya oke, colornya oke, judul juga oke. Tadi kamu bilang ini branding, ya benar branding. Ini bukan selling ya, ini branding. Itu semua benar, tapi kelemahan kamu ada di layoutnya. Jadi selalu ya, sebelum kita mendesain apapun itu harus ada, kalau di UI ya, UI itu user interface, UI UX, eh melayout layout aplikasi apapun itu harus ada wireframing ya namanya. Wireframe itu sebelum elemen-elemen teks model ini masuk, itu semua kita layout dulu tuh di kotak-kotak kotak-kotak. Isinya ini gambar apa, di layout aja dulu kayak gitu. Nah, menurut saya eh kayak contoh, ini logo di kiri, logo Hexafibernya di kiri ya. Padahal kalau kamu taruh tengah tuh bagus banget gitu. Ya, taruh di tengah itu jadi seimbang gitu kan. Itu satu. Yang kedua, margin. Jadi kamu perhatiin deh desainer desain-desain poster yang komersil ya terutama ya. Dia selalu pakai margin. Nah, margin tuh kanan kirinya ya. Ini ibaratkan mulai dari 75.000 per bulan, ini margin kiri dan kanannya ini kan kayak nggak ada marginnya gitu. Nah, ini yang saya kadang-kadang ngelihatnya nggak ada gitu. Padahal ya margin itu tidak hanya di penulisan teks kayak pakai Microsoft Word, setting margin apa enggak. Desainer juga ada marginnya ya. Jadi nggak boleh tuh mepet kanan kirinya terlalu ini. Jadinya orang kurang, desainnya kurang padat gitu. Sehingga jadi nggak teratur gitu. Nah itu koreksi saya yang kedua. Terus koreksi saya terakhir adalah
lebih ke model. Nah, ini kan kamu jualannya di Indonesia ya, gitu kan. Kenapa modelnya bule, gitu. Nah, ini juga termasuk ini apa namanya termasuk sesuatu yang menurut saya dalam dunia kreatif ini mispersepsi ya. Dan sorry ya, kalau kamu mungkin pernah nonton casting ya, casting tahu casting casting film kan ya? Ya, kalau kamu mau tahu casting film itu orang yang dicari sebagai pemeran utama harus sesuai dengan skrip. Ya, tahu Avatar The Legend of Aang tahu ya? Coba nonton Avatar The Legend of Aang yang remake ya, yang real life itu ya. Itu itu dibilang film tergagal. Tahu nggak kenapa? Karena di karena di apa di kartun itu Asian banget, Asia banget. Tapi orang yang diambil tuh Amerika banget, ya. Nah, ini sehingga para fansnya Avatar The Legend of Aang itu ketika film aslinya muncul, saya juga nonton. Saya jadi nggak dapet ininya apa, kayak nggak dapet kepuasan nontonnya karena si Aang film Avatar itu kayak dia tuh Asia banget loh gitu kan, Jepang gitu kan, Oriental gitu kan, di gayanya dia. Nah, jadi dia ngambil sosoknya itu nggak merepresentasikan ya, ini kan bahasa kamu merepresentasikan customer gitu. Sama di filmnya juga tidak merepresentasikan tokoh yang saya kenal gitu, yang ternyata Asian banget, yang diambil Eropa banget gitu. Nah, itu menurut saya fatal gitu ya. Dan di dalam dunia marketing juga sama ya, endorsement dan lain sebagainya. Kenapa orang pada mau pakai dari influencer-influencer? Karena influencer itu sendiri merepresentasikan sesuatu hal yang seperti orang itu gitu kan, seperti customer ketika dia pakai skin dan lain sebagainya. Oh, itu kayak dia lagi pakai skincare tapi diwakili gitu. Tahu Tan Boy Kun, tahu nggak? Kun. Makan-makan tahu ya. Itu rumahnya dekat rumah saya tuh. Dia di Kalisari, Jakarta Timur tuh dia rumah. Nah, itu ketika dia apa namanya? Video di YouTube dia laku. Cara dia makan itu merepresentasikan kita banget. Suapan pertama untuk kalian gitu. Itu bahasa kontennya gitu. Itu tapi sebenarnya message-nya adalah eh dia itu mewakili penonton lah gitu. Sama gambar yang dipakai buat desain untuk branding dan lain sebagainya harus merepresentasikan customer gitu. Kalau pakai model ya, kalau pakai model ya. Terus pernah nggak apa kalian konten orang lihat konten orang misu-misu marah-marah ya, bukan marah sih, lebih ke komentarin sabun Lifebuoy tuh ya, sabun Nuvo Lifebuoy untuk keluarga tapi gambarnya cowok sama cowok bukan cowok sama cewek gitu. Jadi sabun untuk keluarga gambarnya bapak kakek sama anak cowok. Nah, itu mispersepsi itu, paham nggak? Kamu cek deh, ada konten itu. Jadi apa sabun keluarga modelnya cowok-cowok gitu. Giliran yang cewek, cewek-cewek. Nah, sebenarnya maksud si desainer ini bisa buat apa orang tua, anak muda, dan juga orang dewasa kakek-kakek loh. Jadi tiga orang. Tapi orang nganggapnya nggak gitu kan. Orang ngiranya apa ini gitu kan, sejenis gini ya, jeruk makan jeruk. Nah, itu tuh fatal buat produk itu. Itu aja ya Rizky ya. Selebihnya pemilihan warna dan lain sebagainya udah oke. Cuman menurut saya yang kurang itu adalah layout. Kamu layout kamu bagus aja, sama representasi gambarnya itu mewakili customer aja. Wah udah ini bagus banget kita. Ya sisanya saya nggak banyak komen. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak pada Kak Aditya atas komentarnya terhadap hasil desain dari Kak Rizky Saputra. Untuk komentar tadi lumayan memberikan insight bagi kita ya terkait layout,
lalu margin, dan juga pemilihan model dalam desain marketing. Oke, selanjutnya kita beranjak ke peserta selanjutnya, yakni Saudara Muhammad Sahroni. Apakah sudah Oke, sudah siap? siap. Sorry, saya Oke, dengar jelas nggak? halo? Iya, kenapa? Suaranya terdengar jelas nggak? Oh ya, terdengar jelas. Terdengar. Oke. Untuk presentasi bisa dimulai. Oke, terima kasih. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Muhammad Saroni, selaku orang di balik desain yang saya buat ini. Oke, langsung aja saya jelasin mulai dari ETA ini dulu, di mana ETA ini dia sendiri kan masih yang mana adalah produk dari Royal itu sendiri. Nah, jadi teks yang saya gunakan ini bahan vertikal dan berwarna putih kontras dengan latar belakang. Yang mana tujuannya adalah agar kita ini langsung menarik perhatian bagi audiens itu. Nah, ini juga salah penting dalam strategi marketing visual, di mana metode ini adalah pintu pertama yang membuka ketertarikan bagi konsumen. Ada juga aksen grafis seperti padas biru atau kutip begitu di garis pangkalan yang memperkuat pesan promosi atau produk andalan di bagian kanan atas. Dan di bagian kiri atas juga terdapat logo produk atau produk dari Royal Beach yang memberikan identitas brand yang mudah dikenal. Lalu untuk gaya informasi atau edukasi produk lewat visual, yang mana gaya visual ini ternyata bukan hanya untuk promosi, tapi juga untuk sifat edukatif secara tidak langsung. Eh, saya menampilkan produk ini, produk yang mentah dan juga produk yang dalam vakum itu ya, dan juga produk yang sudah jadinya hasilnya. Mas, dan ini tuh menjawab dari segi pertanyaan si konsumen secara visual, yaitu seperti apa bentuk produk saat dibeli dan bagaimana tampilan ikan atau produknya saat sudah disajikan. Lalu dari segi desain ini dia memang memperhatikan komposisi yang balance dan juga komunikatif. Mana fokus utamanya ini adalah masakan atau dua ekor ikan yang ada di tengah itu dan diletakkan di meja kayu untuk kesan yang hangat dan juga natural. Dan di bagian belakang ditampilkan juga sebagai kondisi dapur yang dikomunikasikan untuk sebagai tempat untuk memasak gitu. Lalu di sisi kanan bawah itu ada label best seller yang mana menandakan kualitas dan popularitas produk ini adalah elemen trust booster untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, desain ini sengaja dibuat cerah, fresh, dan menggunakan selera dan membuka selera. Sorry. Karena target audiensnya adalah konsumen rumah tangga, mencari seller yang mencari produk makanan praktis dan juga lezat. Nah, setiap elemen dari warna, ilustrasi, bahan sigar, hingga paduan kemasan dan rating semuanya mendukung message utama yaitu produk ini berkualitas, praktis, lezat, dan juga layak untuk bisnis. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya, mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudara Muhammad Saroni atas presentasi yang sangat luar biasanya. Selanjutnya dilakukan review atau komentar oleh Kak Tia Ramadan, dipersilakan. Ya, Roni ya, Syaroni. Jadi sama ya kayak si Rizky tadi ya. Saya mungkin melihat dari sisi layout. Logo kiri bagus tengah ini ya. Terus gambar ini kan sebenarnya bisa nggak nabrak teks juga lah ya. Terus yang fatal itu adalah nggak ada call to actionnya. Ya, call to action tuh apa sih? Call to action tuh kalau mau pesan di mana? Mau beli di mana nih gitu kan? Saya udah tahu Royal Fish, ikan mas, bumbu marinasi. Ya, oke, tapi saya ngubungin kemana nih gitu. Ya, gitu kan. Jadi sama kayak orang nawarin makan. Makan mas gitu. Nawarin doang gitu kan. Dibeliin mah enggak gitu.
Nah itu nggak boleh ya. Jadi namanya desain promosi itu wajib ada call to action ya. Tadi Alivia tuh komplit tuh, sama Rizky juga ada tuh call to action, hubungin kemana dan lain sebagainya. Nah itu tuh penting gitu kan. Nah kalau di dunia digital saat ini itu paling sering itu harus ada fitur benefit garansinya apa, jaminannya apa, best seller doang. Semua bisa klaim best seller gitu kan. Tapi bisa diklaim nggak? Misalnya ikannya fresh, terus misalnya apa namanya eh, divakum dengan teknologi eh, food yang bagus gitu kan, packagingnya juga sehat dan lain sebagainya. Itu tuh fitur benefit kayak gitu itu wajib masuk tuh gitu. Ya secara desain poster sih saya melihat mata ikan mas bumbu marinasi ikannya juga real kayak gini oke nih enak nih ya apalagi ada sambelnya gitu kan saya sebagai customer ngelihat wah ini enak nih ada sambel ini nih gitu kan nah cuma tadi apa ini saya bingung mau beli kemana nih gitu kan jangan-jangan pas apa namanya saya cari ikan mas bumbu marinasi ternyata saya belinya di toko sebelah. Wah, fatal nggak tuh ya fatal banget gitu kan nah, jadi kurang lebih Roni eh, seperti itu. Nah, ini udah oke lah nih. Apa ada cabai terbang, tomat terbang, ada sawi terbang, di blur lagi ya. Jadi emang apa ya bahasanya tuh emang inilah gambarnya udah advertising banget lah. Cuma nggak ada call to action. Nah itu menurut saya fatal itu fatal itu. Ya, jadi kurang call to action aja. Sama sebenarnya ikan mas bumbu marinasi juga secara font bisa dibikin lebih oke lagi gitu ya kurang lebih kayak gitu Roni. Ya, terima kasih Kak Aditya atas komentarnya. Cukup menambah insight kita. Oke, untuk selanjutnya kita beranjak ke peserta yang terakhir, yakni Saudari Wanda Hamidah. Untuk Saudari Wanda Hamidah sendiri sudah berkabar kepada kami selaku panitia, beliau berhalangan hadir. Jadi untuk hasil karya Saudari Wanda Hamidah mungkin bisa langsung Kak Aditya komentari ya Kak. Iya kalau ini sama ya masalahnya di layout call to action udah ada detail lumayan logo tengah ini juga termasuk oke nih jadi ada gabungan apa elemen-elemen yang cukup seru ini cukup detail dan ini ya cuma nggak ada ininya nih apa marginnya nggak rapi ya secara umum oke ya saya nggak banyak komentar lah ya ini layout lah masalahnya di layout ya langsung seperti itu aja. Ya, Yes, ya. baik Kak, terima kasih banyak atas review terhadap karya dari Wanda Hamidah. Oke, untuk selanjutnya kita beranjak ke sesi review secara keseluruhan oleh Kak Aditya. Dipersilakan Kak untuk waktunya selama 20 menit untuk mereview secara keseluruhan hasil presentasi kita pada hari ini. Ya, ini lebih ke ini ya review seputar desain ya dan juga dunia marketing ya. Jadi teman-teman semua tadi karyanya menurut saya itu sudah dipilih dari yang terbaik gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi ya bahwa di dalam desain itu apalagi desain-desain visual ada beberapa aspek yang sebenarnya nggak cuma ini ya nggak cuma apa estetika yang dibahas ya jadi minimal tuh ada tiga yang kita harus pahami di dunia desain yang pertama estetika ekonomi ya ekonomis nggak nih ya costnya besar atau enggak ya contoh wah saya pengen bikin desain nih desain apa desain poster atau desain feed Instagram atau story tapi yang menggugah
Kalau saya panggil fotografer, harga sekali foto 300.000, misal ya. Kalau saya pakai AI, trial 20 foto. Dan itu saya udah mendapatkan foto terbaik. Ya, contoh. Jadi saya mendingan pakai AI atau pakai fotografer nih? AI, Pak. Udah pasti pakai AI dong Oke, gitu. AI Kak. Ya. Nah, Ekonomis. itu ekonomis. Jadi bukan cuma estetik. Ekonomis yang ketiga yang pasti mesti dibahas adalah ergonomis. Apa itu ergonomis? Kenyamanan. Ya. Ini kenyamanan itu bukan cuma estetika, tapi ketika desain itu dilempar ya ke klien dan dinikmati oleh customernya, ergonomi ibu-ibu atau misalnya poster untuk produk yang katakanlah untuk produk orang tua misalnya ya misalnya apa untuk produk-produk orang tua tuh apa ya misalnya kayak suplemen kesehatan dan lain-lain gitu ya untuk usia 30 ke atas atau usia 40 deh ini 40 ya kita bicara usia 40 orang-orang dengan usia 40 itu nggak bisa ngelihat mata dengan normal kayak gini paham nggak? Dia kalau ngelihat tulisan dia tuh harus ngejauh dulu dia harus jauh-jauh bener nggak ya sama halnya kalau kamu ngedesain kacamata atau apa gitu ya misalkan promo kacamata untuk mata minus yang bacanya aja minus ya terus fontnya kamu bikin kecil nah itu nggak apik tuh gitu nggak apa namanya nggak ergonomis ya contoh kamu desain apa lagi misalnya desain eh eh, misalnya kamu desain ruangan ya tapi semua pakai warna merah gitu bijak nggak menurut saya nggak juga itu terkesan nuansanya panas gitu. Nah, jadi banyak aspek di dalam desain yang perlu diperhitungkan ya nih saya bisa share screen nggak nih Boleh Kak, bisa share silakan screen Kak. Izin dijadikan host ya Kak. Boleh mungkin untuk saudara Rehan Aidanwar untuk Yuk. oh ya sudah Kak sudah dijadikan host Kak. oke Converda. Oke. Nah, ini eh, bentar ya. Nah, saya mau ngasih reference ya buat teman-teman ya. Kelihatan nggak? Udah kelihatan layarnya? Kelihatan nggak? Sudah Kak. Oke. Nah, ini ya. Jadi pertama ya, foto ya, foto produk ya. Ini salah satu referensi saya. Ini foto produk dulu ya, saya bahas. Nah, ini namanya salah satu fotografer yang saya kenal ya. Namanya Mbak Astrid Febrina Rizal. Beliau seorang food photographer. Oke. Nah, lihat dari gambar Google-nya. Nah, jadi kalau beliau itu foto-fotonya selalu menggugah ya. Jadi kalau dia bikin foto itu selalu, ini bisa nggak ya login ya? Saya coba login dulu. Oh, kena disable. Oke, sebentar.
Oke, nah ini contoh ya. Kelihatan nggak? Ya. Nah, ini kita bahas ini ya. Nah, keren nggak nih teman-teman fotonya? Ya. Oh, ini dia pakai Godox. Ya, keren ya. Nah, jadi ketika kita mau mendesain apapun ya, pastikan terutama kalau emang itu berkaitan dengan foto produk. Nah, foto produk itu harus bagus dulu. Itu prinsip ya. Sama kalau kita mau bantu UMKM, produknya bagus nggak? Jangan-jangan ketika produknya kita bantu up, ya, ternyata produknya kurang bagus gitu. Ketika disaingin sama kompetitor, menang kompetitor lebih murah, lebih bagus, lebih enak. Nah, itu tuh kamu harus analisis dulu. Ya, nah jadi ya foto-foto yang seperti ini gitu kan. Ini jadi gini, ini dia fotonya biasanya, nah kayak gini. Nah, fotonya itu juga perlu di layout kayak gini. Nah, kalau di desain grafis namanya layout ya. Tapi kalau di food photograph ini namanya styling ya. Jadi dia siapin apa meja terus ditaruh disusun kayak gini. Nah, itu namanya styling. Nah, kayak ini nih di styling nih ya. Nah, ini nih styling. Jadi pastikan foto produknya bagus dulu. Ya, bukan hanya ini ya. Nah, tadi yang saya bilang sama siapa ya? Ya, majalah Time. Ya, nah ini atau inilah cover majalah ya. Nah, teman-teman lihat ya. Ini jadi kalau kita ngedesain ya, ya ini nggak semua sih, tapi rata-rata normalnya kayak gini ya, kayak gini. Nah ini ya, orang kalau apa foto objeknya merah ya, nah ini dia juga fontnya ngikutin ya, dia merah, backgroundnya juga ikut merah ya. Nah jadi ada warna netral, ada warna yang memang, nah ini biru nih, nah ini ada juga nih apa metodologi colornya nih ya. Selalu. Nah ini ya, bajunya pink ya, fontnya juga kurang lebih yang ngikutin ya, tapi nggak selalu dipakai ya, ini salah satu teknik aja, ada yang seperti itu ya. Jadi sebenarnya dasarnya apa teman-teman ya, ketika kita ingin membuat desain yang memang apa relevan gitu ya. Oke. Nah biasanya saya referensinya dari sini ya, ini color scheme designer ya. Jadi ngedesain itu harus ada guidance-nya ya, termasuk bikin apapun ya. Oke. Nah, ini warna apa nih? Ini namanya triad. Ini warna apa? Kuning, pink, dan biru. Ada yang tahu ini warna apa, teman-teman? Squid. Belum tahu, Kak. Nah, ini. Oke ya. Selalu ingat karakter ini ya, tiga karakter ini. Tahu ya karakter ini ya. Ya, SpongeBob, Patrick, dan Squidward. Secara metode warna, kenapa dia ketika disatukan di dalam frame gitu ya, di film-filmnya, itu harmonis aja gitu, bagus aja gitu. Ternyata usut punya usut, dia ngikutin warna ini. Ada warna SpongeBob, warna Patrick, dan
Squidward. Sederhana sih, tapi kayak wah ya semua itu ada dasarnya gitu kan. Ya. Nah, sama tadi. Terus ada monokromatik tadi ya. Nah, terutama tadi ya siapa namanya yang pertama tuh Alivia ya. Nah, Alivia itu sebenarnya menggunakan color yang komplementer ya. Nah, tadi kalau backgroundnya tadi kan Alivia cenderung merah ya. Sebenarnya kalau mau pakai warna yang dingin, yang berlawanan, ya pakai warna hijau. Dan ini warna ini diambil dari warna alam. Ya, contoh apa? Contoh tomat. Tahu tomat kan? Tomat tumbuhan. Ya, warnanya apa tomat? Merah dan ini sesuai dengan warna alam. Tadi warna. Nah, font kalau mau lebih ditonjolkan bagusnya warna apa? Ya, warna hijau. Ya, kalau warna biru bukan nggak ketemu, ketemu warna biru. Ya, tapi pasti dia pakai logus atau yang lain. Nah, mungkin colornya yang ini si Alivia ya. Dia warna merah, terus pakai ini warna biru. Masuk juga, cuma biru yang dipakai Alivia terlalu muda, bener nggak? Tadi untuk font sama background. Yang dipakai Alivia nih yang di sini, yang biru ini. Nah, yang biru muda, bukan yang ini. Karena backgroundnya kan semua warm gitu ya, hangat gitu. Ini saya bongkar dapurnya ya. Nah, ini juga sama nih. Teman-teman kalau mau aman poster, bagus pakai monokromatik juga boleh. Tadi yang Hexa punyanya Rizky itu monokromatik tuh. Ya, monokromatik. Hexa itu hijau biru lah ya. Nah, tapi backgroundnya juga kan backgroundnya biru telur asin. Apa hijau telur asin gitu ya. Nah, tapi apa karakter cewek yang dan si cowoknya ini pakai baju warna netral. Ya, jadi tau nggak neutral color itu apa? Tadi ya, nah ini netral color tuh ini. Nah ini, jadi, nah ini contoh ya. Kalau seandainya kita pakai baju warna ini, warna abu-abu, coklat, dan lain-lain, itu kalau mau dipasangin warna apa aja tetap cocok, pasti cocok. Karena ini pakai warna netral gitu. Makanya tadi colornya si siapa Rizky tuh, oke saya lihat colornya bagus, fontnya udah oke dan lain cuman masalah di layout. Ya, kalau saya buka Canva nih, saya buka Canva aja. Terus saya bikin poster, poster pakai apa namanya? Ini ya, Instagram lah ya. Kelihatan nggak, teman-teman, share-nya? Kita lihat Kak. Terlihat, Kak. Lihat ya. Nah, kan polos gini ya biasanya. Kalian kalau desain apa-apa, bener nggak? Ya. Ini harus disetting dulu. Settingnya gimana? Bukan. Klik file, pengaturan, tampilkan margin. Lihat, ada marginnya nggak? Kelihatan ya, ada titik-titik. Ada, Kak, Ada. terlihat. Nah, ini margin. Nah, jadi desain itu ikutin margin. Udah ada marginnya di Canva. Ya, tadi siapa namanya? Yang kedua saya peserta. Lingga Junior, Kak. Nah, Lingga itu pakai Canva tuh. Saya tahu banget ciri khas Canva tuh pakai si Lingga. Nah, jadi kalau desain teman-teman ya, biasakan pakai ini dan pakai ini apa namanya? Penggaris. Nah, ini. Jadi garisnya tuh kalian line-nya harus tandain sendiri biar nggak ini. Ini harus ada line-nya. Jadi harus ada bikin guidelines dimanapun desain sama. Ya, jadi kalau misalkan kita naruh objek gitu ya,
naruh objek misalnya di luar ini. Nah, ini udah melanggar kaidah margin itu sendiri gitu. Jangan gitu. Ya, kecuali bikin carousel. Kalau carousel misalkan antara frame itu beda karena dia digeser, itu nggak masalah. Tapi biasanya teks selalu di dalam. Ya, jadi metodologinya beda-beda. Ya, oke. Nah, itu dari sisi margin tadi. Color udah saya bahas ya. Color nih banyak ya, ada complementer. Ini kalian mau pakai apa juga bebas ya. Ini 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 eksperimental, ini emang harus dicoba gitu. Nah, terus font ya, teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya udah ada website namanya Fontpair. Ya, ada yang pernah pakai Fontpair? Fontpair itu apa sih? Fontpair itu adalah sebuah website yang ngasih tahu kombinasi font apa aja yang bagus untuk isi dan judul, untuk headline dan title ya, title atau headline dan isi ya, paragraf. Ya ini dia udah ngasih formula nih, ya. Misalnya, wah saya pengen bikin poster atau buat presentasi lah gitu ya. Dia udah ngasih tahu ya, pakai Chivo dan IBM Plex Serif gitu. Dia udah tahu. Ya, Alpairings ya. Nah kita lihat pairingsnya. Ya ini banyak. Jadi yang dipakai ini harus sebenarnya sebenarnya eksperimen lah ya. Ini referensi aja. Nah, cuma kalau kita desain di Canva ya atau software yang sejenisnya ya, misalnya kita tulis judul nih ya, misalnya apa ikan mas ya. Kalian pakai jenis font apa? Ayo biasanya. Dan Poppins, Kak. teman-teman kenapa? Poppins. Wah, Poppins tuh common sense banget, umum. Iya. Poppins emang bagus, saya juga suka pakai Poppins. Nah, tapi ya, Rizky ya, dan teman-teman, kalau kita mau mendesain yang bagus ya, ini kita pakai jenis font display. Nih, display. Ya, jadi untuk judul, wabil khusus ya, spesial, itu pakai display. Nah, display ini apa? Display ini apa? Spesial, karena yang paling susah di dalam desain tahu nggak apa? Nentuin font. Susah itu. Ya kalau nggak punya ini ya apa namanya feel ya. Nah ini nih pakainya display termasuk di Google ya, teman-teman kalau nyari di Google misalnya font.google.com ya, font apa fonts ya, salah fonts, fonts ya .google.com. Nah kalian coba nih cari di sini, kan ada, nah ini kategorinya paham nih, lihat nih ada apa namanya, ada berdasarkan filter ya, ada language-nya, rating system, bukan feeling. Nah, oh dia udah lebih banyak filternya ya, appearance, calligraphy, serif, sans serif, teknologi, properties. Nah, kalau dulu ini saya nggak tahu nih udah update ya. Dulu itu cuma ada 5 kategori ya, serif, sans serif, handwriting, calligraphic, sama display. Nah, kalau sekarang dia ngasih banyak nih. Ya kalau filtersnya teman-teman cari, nah cari yang, nah kita bisa ngelihat feelingnya apa nih, misalnya aktif, float, artistic, playful, vintage, dan lain sebagainya, happy. Nah ini happy bagus nih, feeling happy. Ya biasanya kalau font makanan tahu nggak apa fontnya, lobster. Nah biasanya di display, biasanya lobster, cari aja font lobster. Nah kayak gini biasanya fontnya. Bener nggak ya. Dan ini kalau jarak spacingnya jauh ya, ini trik-trik desainer nih. Misalnya terlalu jauh, kalian harus
bikin patahannya ya. Jadi bener- ngehack banget nih ikan mas ya, biar kalau kalau karena kalau pakai spasi biasa terlalu jauh. Ikan mas mari marinasi. Tadi siapa tuh si Roni ya? Roni kan kalau nulis kan nggak di layout gini ya. Ikan mas marinasi. Nah, kalau kalau mau bikin desain title itu harus satu persatu ya. Tadi terus backgroundnya boleh ngikutin color wheel ini ya. Misalnya saya bikin complementary ya. Backgroundnya biru, teksnya orange. Ini oke. Atau bisa pakai colors.co ngasih reference. Ini tools pakai palette bukan export palette saja. Nah, terus kalian mau cari color-color orange atau apa di sini tinggal search saja warna orange. Orange tuh banyak, tapi orange-nya yang kayak gimana? Namanya orange-nya kayak gini. Nah, tapi birunya biru yang kayak gimana? Nah, itu kalian juga boleh cari di sini ya. Nah, kalau saya ya kalau mau cari ya cari gitu ya. Ya, misalnya apa namanya? Ya, apa sih namanya water atau apalah gitu ya. Misalnya nature, nah, gitu ya, nature, water atau apa gitu. Nah, kayak gini-gini boleh ya, ikan mas marinasi atau kartun gitu ya. Ya, silakan ya. Tadi seperti ini kalian pakai, tapi ingat nih colornya ini ya. Nah, tadi kan banyak juga nih kayak gini nih, ikan mas marinasi gitu ya. Nah, ini kalian harus layout nih ya. Efeknya biasanya apa? Biasanya kalau kalau efek-efek simple tuh ya bayangan atau timbul-timbul aja. Nah, tapi tadi ya background biru, ininya orange ya. Cari ya background biru, ininya orange. Ah, efeknya apa? Efeknya boleh pakai kayak gini. Ya, nah ini teknikal aja teman-teman ya. Tapi pada intinya apa ya? Saya ngikutin color wheel atau apa gitu ya. Saya ngikutin color wheel ya. Kalau template juga boleh nggak? Boleh template nih, pakai template-template yang begini. Promo akhir tahun ya. Kalau kalau apa? Kalau saya ya, misalkan kepepet, saya pakai template pasti ya. Ikan, mas gitu ya. Boleh nggak pakai template? Boleh, tapi nggak plek-ketiplek ya. Referensi penting nggak? Referensi penting ya. Nah, kalau seandainya merah, teksnya merah dan kuning, itu warna apa? Cari di sini ya. Otomatis bukan ini ya. Merah dan kuning itu bisa ini. Nah ini merah, kuning itu analogus ya. Pakai di sini gitu. Terus foto real ikan goreng cari gitu ya. Oh, ikan kartun, ikan goreng. Nah, ini contoh aja. Ya masukin foto realnya gitu. Ya ini apa namanya? Nah, tadi ada cabai terbang. Ya, cari cabai apa chili. Nah, ini kan gayanya siapa tadi? Siapa? Yang begini tuh? Roni ya. Nah, biasanya ada cabai-cabai terbang, tomato gitu ya. Terus, nah ini belum ini hapus latar belakang dulu. Nah, dan kamu kalau perhatiin desain-desain Canva, nggak ada yang keluar garis, nggak ada yang keluar ini, nggak ada yang keluar apa margin. Ya kecuali ini nih logo dan lain-lain. Ini apa namanya simple lah itu. Bener nggak? Nggak keluar margin kan? Ya, keluar margin nggak? Nggak kan? Nah ini biasanya, nah ini sorry, editnya di blur aja biasanya kayak gini-gini. Jadi ada efek DOP. Efek DOP itu apa? Efek ini ya lensa gitu ya, efek bokeh. Nah ini
bukan bayangan. Kalau blur apa nih? Nah, ini saturasi, kejelasan. Bukan, bukan. Saturasi. Karena ini bahasa Indonesia kadang bingung ya. Warna, tekstur, vignette ya. Kuas, latar belakang, latar depan. Ya, ini biasanya di ini ya, di blur-blur gitu lah ya. Nah, ini buram. Nah, oh, ini ya. Nah, ini di blurnya ternyata pakai ini seluruh gambar. Nah, ya ini contoh aja, teman-teman. Nah, jadinya kayak efeknya kayak lagi terbang nggak ketangkep kamera untuk fokus gitu. Itu juga oke ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Ini juga boleh. Ini referensi-referensi ya. Kalau brand yang saya desain-desain dulu ya sama ya. Saya dulu pakai Adobe ya. Cuman saya juga nyobain Affinity Designer kurang cocok sih karena saya angkatan-angkatan Adobe dulu ya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman ya. Kalau saya desain-desain saya juga kebanyakan sekarang buat-buat hal-hal yang lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih corporate nah biasanya. Nah ini desain-desain saya kayak gini nih. Ini desain-desain saya kalau lagi serius ya. Ini template, tapi kalau ini bukan template nih. Itu saya dari nol. Nah kayak gini-gini nih desain saya nih bukan template. Oke. Nah desain-desain saya tuh kayak gini nih teman-teman. Ya. Nah ini saya nggak keluar margin sama sekali. Ya. Jadi benar-benar desainnya saya coba ramu supaya halus kayak gini gimana ya. Jadi saya tuh apa eh taste desain saya tuh kurang lebih yang kayak gini-gini. Nah, kayak gini ya. Jadi benar-benar ada alurnya, ada layoutnya. Nah, desain-desainnya tuh kayak gini ya. Kalau saya desain tuh kayak gini ya. Jadi apa namanya ya feel dan seleranya beda-beda. Ini juga saya diminta dadakan, saya desain. Nah, backgroundnya semua menyesuaikan ya. Antara headline dan isi ini sama nih Poppins nih saya juga suka pakai ya. Tapi balik lagi ya, apa namanya antara headline dan isi ini pasti ada ininya, ada yang membedakan dan apa namanya ketika orang ngelihat pasti pertama ya judul. Kenapa? Karena warnanya kuning udah gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini desain-desain saya tuh gini nih kalau majalah dulu. Ya presentasi juga gini. Feel desainnya tuh apa namanya sukanya yang clean clean kayak gitu. Nah ini ala-ala majalah pasti yang istilahnya referensinya simple-simple. Ya, ini saya gambar AI semua ya. Tadi bilang, waduh narsis gitu ya. Ya ini saya sharing aja. Jadi apa namanya desainnya tuh ya langsung pada intinya judulnya apa gitu kan. Dan juga antara apa namanya bukan ya judul ya dan juga deskripsinya. Nah ini selalu konsisten gitu ya sama ya. Jadi ya banyak lah ya. Ini juga nah desain-desainnya tuh kayak gini-gini. Lebih clean dan lain-lain gitu. Saya lebih suka desain-desain yang seperti itu. Simpel aja udah desain tuh nggak usah terlalu rame. Ya. Nah, oke. Kesimpulannya apa teman-teman? Ya, kalau saya simpulkan tadi, ketika mendesain pakai rumus warna color wheel. Ya, yang kedua
Kalau desain ada font ini ya, font pairing, terus margin tadi ya. Selalu ada margin kan ya, walaupun backgroundnya rame gitu. Dan foto produk harus selalu bagus dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi secara keseluruhan dari tadi evaluasi saya ya tentunya adalah saya ingin teman-teman jadi lebih kompeten lagi, lebih bagus lagi desainnya ya. Oh, sorry, satu lagi yang belum saya bahas. Kalau mau belajar desain yang lebih dalam lagi ya, ini teman-teman, ini saya nggak jualan ya, sorry ya, saya nggak jualan. Tapi salah satu guru saya namanya Pak Suryanto Rustan ya. Teman-teman kalau beli buku-bukunya ya, saya yakin ini buku yang dipakai oleh para desainer ya, se-Indonesia terutama. Jadi, nah ini buku logo, nih beliau nih orangnya, beliau yang megang standar desain komunikasi visual se-Indonesia. Nah ini bukannya nih layout. Jadi kalau kalian mau jago nge-layout, jago bikin logo ya, jago bikin logo nih, jago tipografi ya. Ini buku-bukunya, ini ada di Gramania ini. Saya punya nih bukunya nih, desain logo dan lain-lain. Bukunya berbobot sekali ya. Nah, bisnis desainnya ada bukunya nih. Kalau kalian mau menekuni ilmu desain, The Power of Logo ya. Kalau beliau bahas metodologi, tapi kalau bahas teknis sama Pak Hendry Hendratman. Oke. Nah ini, kalau ini kalian pasti sering nemuin juga. Nah ini, Mahir AI, SketchUp, Affinity. Nah kayak gini-gini nih. Nah ini tutorialnya sih Pak Handy Hand. Nah cuma kalau metodologinya Pak Suryanto Rustam gitu. Ya itu referensi yang sangat bagus. Dua master tadi saya kenal ya. Eh, dan satu pesan ya ini ya. Ini banyak juga nih yang mungkin minder. Jadi banyak desainer di Indonesia yang minder gara-gara ya semua desain udah gampang, bener nggak? Desain pakai template, nggak sekolah desain bisa desain. Tapi tahu nggak teman-teman ya kompetensi desainer atau desain grafis, walaupun udah ada AI dan lain sebagainya, itu tetap sebuah keahlian dan tetap sebuah kompetensi. Jadi asah terus, walaupun udah ada AI ini gampang nih, saya tinggal prompt jadi gitu. Tetap kompetensi desain itu dibutuhkan dalam setiap aspek bisnis dan usaha gitu. Jadi tetap berkembang ya teman-teman ya, belajar terus sampai bisa profit ya gitu. Oke, itu aja sekian dari saya. Mohon maaf apabila terlalu lama ya dan saya harusnya mungkin melenceng gitu ya. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari sisi penilaian dari apa yang saya sampaikan ya. Selanjutnya saya serahkan ke Nisha ya. Terima kasih. Udah ya. Mungkin nanti pemenang Nisha udah megang. Pemenang nanti akan ditentukan kembali, Kak. Jadi ada aspek penilaian tambahan dari segi Oke. presentasinya, Kak. Nanti mungkin Nisha minta ke Kak ya, Kak, untuk hasil Oke. presentasi pada. Oke, Kak. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak Kak atas review secara keseluruhan dan juga banyak insight yang malam ini kita dapatkan ya terkait ilmu desain khususnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita beranjak ke sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Kak Aditya selaku juri dipersilakan. Kak, aku izin bertanya boleh Kak? Ya, silakan Rizky. Oke, Eh, mungkin sedikit ada besoknya ya Kak ya. Aku kan mahasiswa Universitas Bahasa juga semester 6 tuh di program studi aku di sistem informasi ada
tentang mata kuliah teknopreneur. Nah, di sini emang di UAS kali ini tuh ditujukan untuk kita ini membuat sebuah brand dan dilakukan sebuah promosi melalui digital marketing. Makanya saya mau ikut lomba ini karena ingin tambah pengalaman dan juga insight juga. Nah, kebetulan brand yang aku bawa ini tentang toko kosmetik. Jadi bukan kosmetiknya, tapi di sini eh, menyediakan platform untuk bisa menjual beli kosmetik dengan harga yang bisa dibilang miring karena platform kami ini langsung mengunjungi ke pabrik-pabriknya gitu Kak. Nggak harus ada dropship atau yang lainnya. Nah, sebenarnya yang mau aku tanyain itu apa sih yang kan mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang platform itu pasti ada namanya all shop yang e-commerce ini tuh udah banyak juga bisa filter harga, bisa filter jangkauan juga. Nah, menurut kakak yang bisa aku berikan keunggulan gitu dalam branding kali ini. Oke, jadi pertanyaannya kamu ingin launching brand platform. Iya, Oke, jadi pakai platform apa? Oke. Nah, jadi selalu ya dalam metodologi pemasaran ya, apapun bentuk produknya, yang pertama harus dianalisa adalah siapa customernya. Jadi kamu misalnya tadi kosmetik, oke, kosmetiknya brand apa? Kan kosmetik banyak segmennya. Ada kan tadi miring, berarti kan, oh iya, berarti orang pengen pakai kosmetik yang harga miring. Udah pasti target ekonomi yang kamu sasar itu antara menengah ke bawah, gak mungkin yang di atas. iya betul. Nah, menengah ke bawah ini kebiasaannya apa? Bagus apapun desain kita, bagus apapun marketing promosi kita, kalau nggak sasaran, gagal. Ya, jadi apa yang perlu dilakukan? Kita melaunching sebuah brand yang pertama, kita ada framework namanya. Framework itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk melaunching sebuah brand. Ya, ini yang biasa saya pakai ya. Biasanya yang pertama saya research dulu siapa customernya, siapa pembelinya, siapa orangnya, dia ada di platform apa, dan dia tuh punya kebutuhan apa, punya masalah apa, sehingga kita sebagai entrepreneur ya, mungkin tadi konteksnya entrepreneur, kita ingin memberikan solusi kepada orang-orang yang punya masalah seperti itu. Itu satu. Nah, berarti apa yang dibikin? Kayak message-nya ya. Jadi strategi marketing karena kita nggak benar-benar berhasil hanya karena sudah mengenal siapa customer. Ketika customernya kita udah tahu siapa, tapi apa bahasanya nggak tepat sasaran nih, kayak message-nya nggak dapet nih. Ya misalnya kamu bikin campaign mau cantik nggak harus mahal gitu, ya. Tapi orang tapi orang nanya mau cantik tapi nggak harus mahal, produk abal-abal. Nah, bagaimana kamu bisa membawa brand-brand bagus tadi misalnya yang kamu jual adalah brand-brand kayak sekelas Paragon Group gitu ya atau Wardah, Kaf dan lain, dia akan merasa ini nggak merasa ini ya, maksudnya merasa disudutkan nggak kalau produk yang kamu tawarkan ya itu ngeganggu pasar mereka. Nah, bahasanya gimana supaya halus? Nah, itu challenge-nya gitu di situ. Ya. Nah, artinya apa tadi? Yang pertama, saya research, key message-nya harus jelas. Yang ketiga, sebelum iklan ya, sebelum iklan, saya siapkan semua media promosinya dulu. Website wajib, influencer wajib 5 minimal, apalagi influencer beauty. Terus siapkan juga press release. Kalau kamu lagi launching aplikasi, ya. Yang keenam, siapkan marketplace-nya. Yang ketujuh, baru ngiklan. Nah, jadi harus ada yang namanya biaya akuisisi pelanggan. Ya, ini materi magangnya Nisha 6 bulan ini. Ya, jadi apa namanya harus ada biaya akuisisi pelanggan. Biaya akuisisi pelanggan itu apa? Ya, ada biaya iklannya gitu kan. Tadi ya bahwa segala sesuatu itu tadi harus ada
ukurannya tadi. Ukurannya apa? Kamu ngiklan di media mana, dengan budget berapa, impactnya apa? Udah 3 hal itu aja. Oh, ternyata ketika saya ngiklan, bisa menjangkau 100.000 orang, lalu bisa mendapatkan customer, katakanlah 10.000 orang. Berarti dengan budget katakanlah mungkin 50 juta gitu. Tapi dari 10.000 itu bisa menghasilkan keuntungan lebih dari 200 juta. Untung nggak? Untung. Nah, ada hitungan-hitungan seperti itu. Ya kalau dijelasin panjang banget ini. Ya, tapi pada intinya yang paling penting apa? Research, key message-nya apa, medianya disiapkan, dan kamu harus melakukan promosi di mana customer kamu terbiasa mendapatkan informasi dari influencer, berita, dan lain sebagainya. Nah, itu kamu harus membuat yang namanya marketing plan. Oke ya Rizky ya, semoga menjawab. Oke, thank you Kak. Oke, dari peserta yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Apa sudah dicukupkan dan kita beranjak ke sesi selanjutnya, sesi dokumentasi dan sesi penutupan. Ya, sepertinya tidak ada yang bertanya. Sekarang kita beranjak ke sesi dokumentasi. Bagi teman-teman yang masih off cam, dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu untuk dilakukan sesi dokumentasi. Oke, mungkin boleh dimulai. Izin screenshot ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Cukup nih. Ya, terima kasih banyak kepada Kak Aditya dan juga seluruh peserta yang berkenan hadir pada malam ini untuk menghadiri sesi final presentation. Saya tutup. Selanjutnya, kami dari panitia ingin memberikan penghargaan kepada Kak Aditya selaku juri. Kami ingin memberikan sertifikat sebagai tanda apresiasi kami. Mungkin untuk host, Kak, boleh dialihkan kembali ke Raihan untuk ditampilkan sertifikatnya dan dilakukan dokumentasi. Boleh diperlihatkan full untuk sertifikatnya? Oke. Kami dari panitia Lomba Desain Marketing by Prana Project ingin memberikan sedikit penghargaan kepada Kak Aditya karena sudah berkenan untuk menjadi juri dalam event lomba kami. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilakukan sesi dokumentasi ya untuk eh, pemberian sertifikatnya. Sudah di screenshot? Tunggu sebentar. Sudah. Oke. Boleh di stop share. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesi penutupan. Selesai sudah sesi final presentation kita pada hari ini.
Saya Nisha Nora Viva mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang mau mendukung berjalannya lomba desain marketing ini, termasuk kepada para sponsor yakni Royal Fish dan Hexa Fiber. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mendukung event kami. Tidak lupa juga kepada juri, Kak Aditya, dan juga para peserta lomba desain marketing by Prana Project ini. Kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah berkenan untuk berkontribusi ke dalam event ini. Untuk sesi final presentation, izin saya tutup. Kami segenap panitia lomba mohon maaf atas segala kekurangan dari awal sampai dengan akhir lomba ini. Untuk pengumuman juara dari juara 1 sampai dengan juara 5, ini akan diumumkan besok di grup maupun di Instagram. Saya Nisha Nurfifah, mewakili panitia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman boleh langsung live saja. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak, Kak, untuk waktunya. Terima kasih Nisha. Makasih Kak. Terima kasih Oke, banyak. izin live ya.